sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Selamat sore. Jevan, selamat sore. Sean, selamat sore Sean. Sore, Bu. Iya, pinter. Jevan, mana suaranya? Bu Ari belum dengar ya? Sore, Bu. Pinter. Sore, Bu. Ya, Tian, selamat sore Tian. Sore, Bu. Ya, Nigel, selamat sore. Ya. Sore, Bu. Ya, oke. Aldrik, selamat sore, Nak. Sore, Bu. Mela sama Wano, selamat sore. Sore. Ya, Yosia, selamat sore. Sore, Bu. Ya, yuk kita akan mulai kegiatan kita, belajar kita sore Bu. hari ini ya. Ya, Nigel. Yang Isa bertemu Rika sama Esau dan Yakub itu belum loh, Bu. Oh Belum iya, dikumpulin loh, Bu. kemarin ada Bu Hari kok nggak kamu beri. Besok ya, berarti besok 3 kali ya. Ya, besok. Oke, Bu. Ya, besok kita ketemu di gereja ya, Nak. Disiapkan. Yuk, kita akan mulai. Lipat tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepala. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan menyediakan sesuatu yang baik. Kami boleh beraktivitas dari pagi sampai sore hari ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan di hari ini. Sore hari ini Tuhan, kami menyediakan waktu kami, menyediakan hati, telinga, dan pikiran kami, untuk kami boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari sore hari ini semakin membentuk kami menjadi anak yang lebih baik lagi. Untuk itu Tuhan, tolonglah kami supaya alat-alat, jaringan yang kami pakai, semuanya lancar sehingga kami boleh belajar dengan baik di sore hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kemarin ceritanya tentang Esau dan Yakub. Ya, Esau minta apa kemarin? Sup kacang merah. Kemudian ada syaratnya. Yakub minta supaya hak kesulungannya diberikan kepada Yakub ya, hak kesulungan Esau diberikan kepada Yakub. Nah, Esau memandang bahwa hak kesulungan itu tidak penting, sehingga ditukar dengan semangkok sup kacang merah kemarin ya. Nah, sekarang hari ini mari kita lanjutkan. Kira-kira kisahnya bagaimana ya? Yuk ditulis dulu judulnya. Judul kita sore hari ini adalah sebentar. Lihat yang ada di layar ya, Nak. Lihat judulnya ya. Ya, ini judul kita hari ini ya. Ishak memberkati Yakub. Ishak memberkati Yakub. Kita sudah sampai di Kejadian 27 ayat 1 sampai 40. Harusnya yang diberkati itu Esau sebagai anak sulung atau anak yang pertama lahir gitu ya. Tetapi karena kemarin sudah ada tukar-tukaran, yang kakak jadi adik, yang adik jadi kakak gitu ya. Maka Yakub meminta
Ishak memberkatinya Bu, sebagai aku anak bentar dulu keluar sulung. dulu, tapi tolong apa tuh nganunya tolong ditungguin ya, Bu. Ya, Aku mau ganti. oke, yuk. Adekku tadi keluar. Mm-mm. Aku mau ganti. Ya, judulnya sudah Tungguin ditulis. ya, Bu. Judulnya Dan sudah ditulis ganti belum? dulu. Judulnya sudah ditulis nih, Gel. Bentar, Bu, belum. Sudah ya? Judul kita adalah Ishak memberkati Belum, Bu. Yakub. Ishak memberkati Yakub. Sekarang mari kita lihat dulu videonya. Bagaimana kisah Ishak memberkati Yakub. Yuk kita lihat bersama-sama ya. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, berkatalah Ishak, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau." Tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau." Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku, pergilah. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa, akulah Esau anak sulungmu." Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging beruang masakan anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah.
Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Siapakah engkau ini? Sahutnya, Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Itu tadi ceritanya ya. Bagaimana Yakub menipu papahnya atau bapaknya si Iskak ya, demi mendapatkan berkat kesulungan. Yuk, mari sekarang kita tulis bagaimana kisahnya tadi. Nah, ini yang pertama ya ditulis yuk. Iskak sudah tua. Matanya sudah mulai kabur. Nah, karena ia sadar bahwa ia sudah tua, sebentar lagi akan meninggal, tubuhnya sudah tidak kuat, matanya sudah tidak bisa melihat. Ia punya keinginan untuk memberkati Esau, anaknya yang paling tua tadi, anaknya yang sulung. Nah, dia memanggil Esau supaya berburu dan memasak. Nah, ketika sedang berbicara dengan Esau, Ribka mendengar hal itu. Ibunya Esau ya, istrinya Iskak, mendengar. Kemarin kan kita sudah belajar bahwa keluarga itu punya 2 anak, Esau dan Yakub. Bapaknya lebih sayang kepada Esau, sedangkan ibunya lebih sayang kepada Yakub. Nah, maka Ishak meminta Esau untuk berburu dan memasak. Setelah itu masakannya dibawa kepada Iskak. Nah, Iskak akan memberkati Esau dengan berkat anak sulung. Nah, Ishak meminta Esau untuk berburu dan memasak. Ribka mendengar hal itu. Nah, dari jauh Ribka mendengar apa yang dibicarakan oleh ayah dan anaknya.
Ayahnya Iska, anaknya Esau. Yuk. Altrik sudah selesai? Sudah. Yuk, dibaca tulisanmu, nak. Ishak sudah tua dan matanya kabur. Ia akan memberkati Esau. Ishak meminta Esau berburu dan memasak. Ribka mendengar hal itu. Nah, oke. Yuk, kita lanjut ya. Slide berikutnya. Nah, setelah mendengar apa yang direncanakan oleh Ishak, istrinya si Ribka menemui Yakub. Ribka meminta Yakub untuk menyamar menjadi Esau. Ribka akan memasak makanan yang enak, supaya nanti dihidangkan kepada Ishak. Jadi Ribka ini mengajari Yakub supaya dia berbohong seakan-akan dia menjadi Esau. Ayo nak, kamu silahkan menyamar jadi Esau. Ibu akan masak makanan yang enak, nanti kamu bawa kepada ayahmu. Karena kan tadi Ribka sudah mendengar toh apa yang dibicarakan oleh Iska kepada Esau. Maka sebelum Esau datang membawa hasil buruan dan memasak, maka Ribka meminta Yakub untuk cepat-cepat sebelum keduluan Esau. Nanti yang akan memasak Ribka supaya mirip seperti Esau. Membawa daging buruan, dimasak, kemudian dibawa kepada Iska. Yuk. Raika sudah selesai? Sudah. Yuk, dibaca tulisanmu. Ribka meminta Yakub untuk menyamar menjadi Esau. Ribka akan memasak makanan yang enak. Ya. Tadi yang harusnya ketemu Iska siapa? Raika? Esau. Esau. Tapi ibunya sudah punya rencana duluan. Sebelum Esau datang, Yakub harus menyamar menjadi Esau. Yuk, kita lanjut ya. Yakub bingung. Esau itu kan tubuhnya berbulu, sedangkan tubuhku ini licin. Ibunya tidak kurang akalnya. Yakub mengenakan baju milik Esau dan memakai bulu-bulu agar mirip dengan Esau. Jadi sebenarnya Yakub tahu bahwa dia dengan Esau itu berbeda. Sekalipun bapaknya tidak melihat, matanya tadi kan sudah kabur toh. Tapi nanti kalau diraba gimana? Lalu ibunya punya ide. Tak ambilkan bajunya milik Esau. Kemudian tanganmu, kakimu, lehermu, ibu kasih bulu-bulu. Supaya nanti kalau diraba ayahmu, kamu mirip seperti Esau. Maka seperti yang ada di gambar itu. Ribka membantu Yakub untuk mengenakan baju milik Esau dan memakai bulu-bulu agar mirip seperti Esau. Sudah selesai? Sudah ya? Yuk, kita lanjut. Belum, Bu. Oh, belum? Sebentar. Ya, yuk baru tunggu. Tadi siapa yang bilang? Sudah ya? Yuk, kita lanjut. Badannya sudah pakai bulu-bulu, makanannya sudah siap. Yakub menemui Ishak. Ishak meraba-raba.
kemudian makan, mencium, dan memberkati Yakub. Ya, Iska tidak tahu bahwa sebenarnya yang dia raba, yang dia cium, yang dia berkati itu adalah Yakub. Dia mikirnya itu adalah Esau. Nah, tadi kalau di video kan Yakub sebenarnya Iska sebenarnya sudah curiga. Suaranya Yakub, tapi kok bulu-bulunya kayak Esau, gitu ya. Nah, maka ya Iska mencium dan memberkati Yakub. Nah, kecurigaannya itu berakhir ketika dia meraba-raba tubuhnya. Oh benar, ini berbulu, berarti ini adalah Esau. Nah, maka diberkatilah orang itu bahwa sebenarnya dia adalah Yakub. Lanjut ya. Nah, ketika sudah diberkati, Yakub keluar meninggalkan Ishak. Nah, tadi kan udah diberkati toh. Kemudian keluar meninggalkan bapaknya. Esau yang tidak tahu apa-apa membawa makanannya itu dengan semangat ya, pengen segera ketemu bapaknya supaya diberkati. Esau masuk membawa makanan dari hasil berburunya. Esau tidak ngerti bahwa sesungguhnya tadi Yakub itu sudah masuk duluan, sudah diberkati duluan. Ya, dia masuk membawa makanan dari hasil berburu. Setelah berburu, dia masak makanan itu, kemudian akan dihidangkan kepada bapaknya. Sudah ya? Nah, ketika... Oh, belum ya? Baik. Aku juga belum, Bu. Ya, yuk saya tunggu. Sudah? Coba. Belum. Oke, sambil menunggu, coba dibaca. Wano sudah selesai toh? Yuk dibaca nak. Ketika Yakub keluar meninggalkan Ishak, Esau masuk membawa makanan dari berburu. Ya, baik. Stay tuned, stay.